Halo, selamat malam cuan troopers. Balik lagi ya dengan program Sukor Sekuritas T-Talks kita malam hari ini, Trader Talks. Jadi malam ini seperti biasa kita akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai dengan influencer di pasar modal ya. Nah, untuk malam hari ini sesuai dengan Instagram post yang ada dari Sukor Sekuritas, kita akan ngobrol langsung dengan Bro Arvin Honami ya. Jadi Bro Arvin Honami ini bukan influencer yang baru kita kenal, kita juga udah sering ya ngobrol-ngobrol sama Bro Arvin. Tapi mungkin buat teman-teman yang belum kenal sama Arvin Honami itu adalah investment content creator. Jadi teman-teman juga bisa langsung cek aja di Instagramnya kalau kalian mau belajar atau mau tahu insight-insight mengenai pasar modal. Nah, jadi untuk perbincangan kita malam hari ini judulnya adalah cara kita mengoptimalkan investasi ya di saat IHSG itu bisa dibilang kurang jelas begitu kan. Jadi kalau misalnya kita lihat hari ini memang turun ya 0,35%. Ya mungkin ada juga salah satu faktornya adalah karena terseret dari sahamnya Bapak Prajogo gitu ya, saham-sahamnya. Tapi secara satu mingguan juga begitu ya, kalau kita lihat 5 hari ke belakang juga memang IHSG itu minus. Nah jadi kita akan langsung ngobrol aja sama Bro Arvin gimana nih tanggapannya mengenai market kita selama satu minggu ini. Nah buat teman-teman juga ya, aku mau ingetin kalau misalnya kalian ada yang belum punya RDN gitu ya, bisa buka di eform.sukorsekuritas.com ya, di komen yang udah aku pin. Ya, jadi teman-teman boleh ngecek aja di situ. Nanti prosesnya gampang ya, eForm untuk pendaftaran dan nama aplikasinya Spot by Sukor Sekuritas kalian bisa cek di App Store ya. Oke. Nah, aku juga mengingetin buat teman-teman nih kalau misalkan ada pertanyaan mengenai saham-saham yang kalian tertarik atau mungkin saham yang kalian sedang pegang juga dan lagi bingung gitu ya mau dijual atau mau dibeli, mungkin bisa menambah insight dari Bro Arvin ya. Jadi boleh banget ya teman-teman, seperti biasa aja kalian bisa taruh di komen kira-kira saham apa aja nih yang pengen dibahas atau apapun seputar dari topik yang kita akan bahas malam hari ini ya. Dan aku juga akan mau bagi-bagi buku Art of Investing buat 3 orang ya, buat 3 orang pemenang yang nonton setia malam hari ini. Jadi kalian stay tune ya, nonton Instagram ini sampai selesai. ASI bagaimana Min? Nih udah yang nanya. Oke, nanti kita tanya ya sama Bro Arvin gimana nih ASI ya. Apakah mungkin ada dampaknya dari The Fed yang katanya mau mangkas suku bunga gitu kan? Apakah suku bunga ada langsung dampaknya dengan sektor-sektor otomotif juga? Nah ini kita akan tanyakan langsung ya. Oke, ini Bro Arvin udah request nih. Oke, Malam, Bro Jo. Bro, thank you banget ya waktunya sudah diluangkan ngobrol-ngobrol buat Sukor Sekuritas dan teman-teman cuan troopers nih malam hari ini. Sama-sama, Bro. Thank you invitation-nya. Ya, ya. Sehat ya Bro ya, aman ya. Aman, sehat. Nah kan kemarin kan lu udah muncul nih kan di TikTok saya gue sama Oli, sekarang Ya. lu nih. Pas banget nih Handi Erawan juga muncul nih. Kita wave dulu kali ini ya, salah satu influencer kita juga nih di pasar modal. Halo guys, tuh ini seru nih kayaknya nih ya. Oke, jadi sebelum kita mulai aku mau ingetin buat teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan mengenai saham-saham apapun atau seputar topik yang kita mau bahas, boleh banget ya. Tapi di drop aja dulu pertanyaan kalian, nanti kita pilihin menjelang akhir dari TikToks ya, seperti biasa. Oke bro, jadi malam hari Ya, ini kan kita mau ngobrol-ngobrol mengenai cara mengoptimalkan investasi di saat IHSG itu katanya kurang jelas lah ya, dibilang gitu kan. Gak tahu nih arahnya mau kemana gitu kan. Nah, ya. jadi mungkin sebelum kita masuk ke situ, pertanyaan gue, gimana nih lu melihat market kita nih selama satu minggu ini atau 5 hari ke belakang? Oke, Insight lu apa? Boleh di-share buat teman-teman yang nonton malam hari ini. oke. Thank you ya, Bro Jo sama Sukor Sekuritas sudah invite gitu ya. Kita sering banget live gitu ya Iya, sebenarnya. Buat teman-teman juga yang sudah notice gitu ya, beberapa mungkin 1 bulan yang lalu sempat ngobrol juga gitu ya soal market tuh gimana.
Cuma gini Bro Jo, memang ketika kita terakhir kita live itu ya, itu kan masih didominasi oleh sahamnya Pak Prayogo waktu itu ya. Hmm. Nah, Ya, ya. lalu setelah itu di akhir Desember, kalau kita ingat nih, akhir Desember itu muncul satu fenomena yang merubah semua peta ekonomi dunia. Itu adalah Laut Merah yang diserang oleh pasukan Houthi atau pasukan separatis di akhir Desember gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat memang konflik Timur Tengah ini kan sudah muncul sudah lama. Cuma intensify mulai pertengahan Desember sampai sekarang nih, pertengahan Desember sampai sekarang. Nah, yang kita perhatikan memang ketika kita lihat itu di pertengahan Desember sampai pertengahan Januari itu memang terjadi inflow yang masif di Indonesia. Kalau kita lihat asing itu net buy-nya lumayan besar di pertengahan Desember sampai pertengahan Januari, terlepas dari IHSG kita yang memang likuiditasnya tipis. Makanya kalau teman-teman perhatikan dari bulan Oktober itu adalah lowest-nya blue chip, BRI waktu itu di 4.800 5.000 gitu ya. Highest-nya di 5.900 gitu. Jadi kurang lebih upside-nya sekitar 15% kurang lebih. Blue chip dan asing itu borong big bang semua rata-rata gitu ya, sama beberapa perusahaan batubara ceritanya. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa konflik ini akan intensify di Timur Tengah. Nah, tapi yang kita perlu ingat sekarang, 5 hari terakhir itu memang agak sedikit nggak enak marketnya. Kalau kita lihat cenderung merah ya, 5 hari terakhir. Itu didominasi juga beberapa hari terakhir, kalau nggak salah 2 hari terakhir, itu terjadi outflow. Dan outflow-nya lumayan besar. Outflow-nya 800 miliar, 200 miliar, hari ini 400 kalau nggak salah. Jadi total di sekitar 1,4 T selama 3 hari terakhir. Nah, kenapa ini terjadi outflow? Jadi kemungkinan karena memang China baru rilis GDP. Kalau teman-teman ingat 2 hari yang lalu, China itu baru rilis GDP mereka. Dan GDP-nya itu ternyata meleset daripada estimate. Dan itu semua juga dari retail sales, dari beberapa data ekonomi yang keluar, itu meleset semua gitu ya. Dan kita perlu ingat bahwa Indonesia ini trading partnernya paling besar ada dengan China gitu ya. Nah, jadi inilah yang menjadi sebuah gambaran gitu ya. Ketika di Iran dan sebagainya itu terjadi konflik, investor asing kemungkinan juga masih berharap bahwa China itu akan recovery dengan stimulus-stimulus yang sudah diberikan gitu ya, between Q3 sampai Q4. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya, tidak sesuai dengan ekspektasi. Ditambah lagi kalau kita perhatikan di bulan Desember keluar data inflasi Amerika. Data inflasi Amerika itu menunjukkan bahwa missing estimate juga. Ketika inflasinya ternyata di bawah estimate-nya, ternyata lebih tinggi daripada estimasinya, gitu ya. Nah, penyebab paling utama dari kenaikan inflasi di Amerika itu bukan karena, kenaikan di, let's say, beberapa sektor yang tidak volatile. Tapi beberapa sektor yang sifatnya volatile, seperti harga bensin, itu naik memang di bulan Desember, karena memang adanya intensify perang, bro, di Timur Tengah. Otomatis harga minyak kan tereskalasi. Ditambah lagi, Desember itu adalah holiday season, di mana holiday season ini adalah orang-orang akan pergi traveling, belanja, dan sebagainya di akhir tahun. Jadi makanya kenapa sebenarnya tidak mengagetkan gitu, kalau misalnya inflasinya agak sedikit picking up. Nah, cuma yang kita perlu khawatirkan, itu adalah seberapa lama perang ini akan intensify, bro. Ini yang kita masih mau lihat. Karena kalau semakin perangnya semakin intensify, tidak menutup kemungkinan inflasi akan semakin tinggi. Dan Fed itu yang pertama ngeprediksi bahwa cut 3 kali di tahun ini, bisa jadi nggak terjadi seperti yang terjadi di 2023. Nah, ini yang kita masih mau lihat. Gitu. Karena kalau kita perhatiin benchmark obligasi Amerika yang 10 tahun itu sudah mulai naik, bro, yield-nya. Dan ini pasti ini Indonesia juga ikutan gitu, yield 10 tahunnya. Ini yang kita harus perhatikan, beberapa katalis ini. Gitu. Oke, oke. Oke, wah jadi bisa dibilang sebenarnya cukup banyak sentimen yang negatif juga ya, bro ya, bisa dibilang gitu. Dan mungkin nggak semuanya juga harus langsung take action juga, cuma jadi lebih banyak ke arah stance-nya itu adalah wait and see kali ya, bro ya, melihat perkembangan Betul. di luar sana gitu kali ya, bro ya, bisa dibilang ya. Ya. Jadi mungkin Ya.
salah satu cara kita mengoptimalkan atau mungkin lebih ke menjaga portfolio kita itu adalah dengan cara apa nih bro kira-kira kalau Oke, misalnya lu mau share nih mengenai contohnya kan nih lu cerita nih kan ada beberapa sentimen lah ya yang bisa dibilang gak enak gitu kan. Nah, ya, dan kalau kita lihat juga ISG kan masih kurang jelas, merah gitu kan. ya. Kira-kira apa nih yang bisa dilakukan sama teman-teman cuan troopers untuk memaksimalkan atau istilahnya meminimalisir juga resiko? Oke, yang penting kita harus tahu bahwa kita harus ada tahu ketika kapan kita harus ofensif, kapan kita harus defensif, bro. Ini penting, karena tidak semua orang bisa. Oke, ini dia offense nih di saat ini. Tapi nanti ternyata marketnya kan pasti, ya namanya kenaikan pasti ada turunan gitu kan. Nah, di saat itu teman-teman melihat katalis yang kelihatannya agak sedikit negatif nih di depan gitu ya. Dan itu akan membuat teman-teman nge-switch strategi teman-teman dari ofensif jadi defensif. Misalnya contoh teman-teman trading, trading gitu ya, aggressively di minggu pertama, let's say minggu kedua gitu, cuannya lumayan lebar misalnya. Nah, dengan begitu teman-teman sudah tahu nih, kenaikan ini kan tidak mungkin akan naik terus gitu, nggak mungkin. Ditambah lagi dengan katalis-katalis yang muncul. Makanya teman-teman itu perlu gas dan rem gitu. Ketika teman-teman sudah gas, wah, ini udah nggak oke nih. Nah, ini teman-teman mulai agak sedikit ngerem. Mungkin teman-teman boleh trading, tapi jangan full portion. Misalnya teman-teman masuk, let's say, satu saham 20% misalnya. Oke, teman-teman dengan posisi yang lebih defensif, teman-teman ngambil 10% aja misalnya. Untuk trading aja gitu. Supaya, let's say, kita masih cuan gitu ya. Kita let's say cuan gitu di 10% ini. Tapi kalau misalnya tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita expect, itu kita cuma loss dari 10% ini gitu. Itu yang kita harus balancing gitu. Ketika kita bisa balancing itu, harusnya teman-teman tidak akan terlalu misalnya tidak terlalu tergerus lah profitnya gitu dari yang minggu pertama dan minggu kedua. Karena minggu pertama dan minggu kedua I would say relatively marketnya lumayan oke di minggu pertama dan minggu kedua, kecuali yang pegang barangnya Pak Prayogo di minggu pertama dan minggu kedua. Nah, itu yang kena gitu. Jadi ya teman-teman mesti tahu, oke, kapan saatnya main saham yang seperti ini, kapan main saham yang lebih kecil gitu misalnya. Itu contohnya Oh, sih. oke, thank you banget ya bro dijawab. Jadi ini insight yang bisa kita take notes juga ya teman-teman ya, bagaimana cara kita mengamankan portfolio kita ya. Tadi salah satunya adalah juga mungkin bahasanya juga bisa dibilang nyicil kali ya, di saat Betul. mungkin market itu masih abu-abu gitu ya. Kita nggak tahu nih arahnya kemana, banyak cerita, sentimen dan sebagainya. Mungkin untuk beberapa saham kita nggak bisa langsung all in juga ya teman-teman ya. Jadi kita harus masuk juga sesuai lah ya dengan kondisi keuangan kita juga ya teman-teman ya. Jadi kita juga harus pintar-pintar dalam keputusan kita berinvestasi atau trading. Oke, tadi lu sempat mention nih mengenai sahamnya Bapak Prayogo nih. Ya, di sini Hmm. mulai kalau gue ngobrol-ngobrol sama lo langsung banyak banget nih pertanyaan dari cuan troopers gitu kan. Nah, jadi mungkin sambil tipis-tipis lah ya, tapi gue ganti dengan bahasa gue. Sahamnya Prayogo, Pak Prayogo gimana nih bro sekarang? Menurut lo tanggapan lo gimana nih? Soalnya kan Oke. ya gitulah ya, mungkin resolusi orang mulai tahun baru pengen investasi dan sebagainya, terus dengar-dengar hype-nya itu pas Desember gitu kan, Iya, iya. pas masuk ambles tuh gitu kan, Iya, ya iya, resolusinya oke. langsung bubar nih Januari kan. Nah, mungkin lo bisa jelasin sedikit nggak kira-kira insight lo untuk orang-orang yang tertarik dengan sahamnya Pak PP ini apa nih, dan kira-kira apa juga advice lo buat teman-teman yang nyangkut nih kira-kira kalau misalnya dibilang di sahamnya Pak PP. Oke, jadi gini teman-teman, memang ini kan sudah pernah kita bahas ya bro, ketika satu bulan yang lalu kita bahas sahamnya Pak PP ini naik semua gitu ya. Dan aku ketika live itu sempat mention gitu ya bahwa jangan kaget kalau di tahun depan ada yang mention soal saham Pak PP Iya. gitu. Karena ini sudah pernah terjadi di siklus-siklus sebelumnya. Misalnya tahun 2021 teknologi, 2022 ambles semua. Orang nanyain saham teknologi. 2022 saham batu bara gitu ya. 2023 ambles saham batu bara yang nanya kan gitu biasanya. 2023 sahamnya Pak PP. Nah, aku selalu bilang jangan kaget kalau misalnya 2024 nanti akan ada yang tanya soal saham Pak PP. Dan benar gitu ya di Benar awal tahun kejadian.
Ya, sebenarnya kejadian di awal tahun gitu ya, kita di luar angin, nggak ada hujan gitu ya, tiba-tiba blus semuanya ambles gitu. Dalam satu hari ARB semua gitu, sahamnya Pak PP. Nah, yang perlu kita ngerti bahwa saham Pak PP ini kenapa kok bisa naik tinggi, kenapa kok bisa ambles, kenapa kok bisa seperti ini gitu. Nah, satu hal yang perlu kita tahu bahwa saham Pak PP itu salah satunya ada brand ya, brand Barito Renewable Energy itu kenapa kok bisa naik tinggi? Pasti ada maksud di baliknya. Maksud di baliknya adalah masuk ke indeks asing pastinya. Indeks asing itu adalah MSCI, seperti yang sudah pernah terjadi di Aman Mineral. Nah, yang teman-teman harus ngerti, kenapa kok bisa ambles gitu ya? Karena reviewing dari MSCI itu terjadinya di bulan Februari gitu ya. Nah, sekarang kenapa kok Januarinya ambles? Padahal kan reviewingnya di bulan Februari. Nah, ini yang harus teman-teman tahu. MSCI ketika mereka harus reviewing gitu ya, mereka membuat peraturan baru di bulan Januari yang menyebabkan brand itu tidak bisa masuk di MSCI bulan Februari. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang terjadi ketika kita beli brand ketika di bulan November, let's say Oktober November berharap bisa jual di bulan Februari, ternyata dia mundur. Jawabannya adalah kita pasti akan jualan karena sesimpel bahwa oke, ini uang bisa gua tradingin di tempat lain gitu. Ngapain gua harus beli brand dan gua hold? Itu kan logikanya gitu. Nah, mending gue tunggu beberapa bulan sebelum MSCI, gue baru beli lagi, gue baru masuk. Gitu. Mending gue trading di tempat lain dulu. Gitu. Akhirnya men-trigger semua sell off. Nah, ketika brand ini sell off, apa yang terjadi dengan IHSG? IHSG-nya sell off karena brandnya kan top 5 market cap. Ditambah lagi sahamnya Universe Pak Prayogo ambles semua karena balik lagi brand itu dimiliki BRPT dan sebagainya gitu. Banyak banyak afiliasinya. Akhirnya ya membuat semuanya ambles gitu karena satu sentimen membuat semuanya ambles gitu. Ketika brandnya ARB, semua orang juga akan takut BRPT-nya ARB, TPI-nya ARB, semuanya ARB. Jadi semua panic selling akhirnya. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau ditanya dari semua saham Pak Prayogo, kira-kira nih yang mana yang lebih prospek dibandingkan yang lain? Jawabanku tetap brand. Kenapa? Karena brand ini tidak mungkin tanpa angin, tanpa hujan, dia sudah naikin harga sahamnya segitu tinggi, terus nggak ada kepinginan untuk jual ke indeks asing gitu. Akhirnya sudah keluar cost, nggak jual ke indeks asing, kan nggak mungkin gitu. Nah, otomatis goalnya tetap ke sana, cuma just matter of when. Ini pertanyaannya yang harus kita jawab gitu. Nah, sekarang brand itu kemarin sempat double top di 7.150. Itu sudah breakdown tuh. Jebol. Jebol itu signifikan sekali penurunannya dan tanpa retrace sama sekali. Dari turun itu langsung turun ke bottomnya di sekitar sempat jebol di bawah 4.000 sedikit habis itu langsung balik. Nah, sekarang menurut gua pribadi ini masih one swing up, ini akan one swing down sekali lagi. Nah, one swing down-nya ini di berapa? Ini yang masih kita pertanyakan sama-sama nih. Posisi sekarang di 5.100. Apakah mungkin brand itu bisa balik ke 440 lagi atau 4.000 misalnya? Jawabanku, ya bisa. Tapi ya kita lihatlah price action yang terjadi itu akan seperti apa gitu. Bahkan even kemarin kalau yang teman-teman misalnya ngambil di sekitar 4.400, gue pribadi udah call untuk sell di sekitar 5.925 kalau nggak salah. Dan itu benar kena di 5.925 habis itu retrace ke 5.100. Dan habis itu what I say adalah ya tunggu dulu aja. Kalau dia mau koreksi terus ya sudah silakan. Toh juga kita sudah nggak pegang barang gitu. Nah tapi kalau ditanya ya apakah prospeknya masih bagus ya seperti yang gue ceritain bro. Next rebalancing mungkin brand akan masuk gitu. Ya itu it's just matter of time gitu aja. Oke, siap, siap. Wah, menarik banget ya. Jadi mungkin kalau dari gue yang gue dapat adalah jadi penting juga kita untuk bisa seleksi dari saham-sahamnya Pak PP inilah ya. Karena mungkin di awal-awal tuh ada beberapa saham yang keikut aja gitu kan. Jadi menarik Betul. semuanya kan. Tapi makin lama akhirnya ada seleksi alam lah ya bahasanya. Hmm, Jadi mungkin hanya satu saham aja tadi yang lo mention brand yang terlihat lebih promising lah ya bisa dibilang begitu kan daripada mungkin saham-saham yang lain begitu kan. Dan tadi kalau misalnya dari lo mention juga berarti secara teknikal posisinya itu mungkin nanti kan ada
masih ada swing ke bawah lagi lah ya, masih ada Ya. ekspektasi untuk koreksi juga, Hmm. begitu kan. Jadi ini mungkin buat teman-teman cuan troopers untuk bisa memperhatikan itu juga ya. Ya. Oke, thank you banget ya Bro Arvin untuk jawabannya. Sebelum kita lanjut, teman-teman aku mau ingetin buat kalian kalau misalnya ada pertanyaan, boleh banget ya langsung di comment section aja di type. Ini ada yang bilang Om Syahroni live lagi. Emang gue mirip ya, gue sampai Google loh bro, Syahroni itu siapa? Kayaknya orang DPR atau politik gitu, nah gue juga gak tahu deh. Oke, anyway, teman-teman, aku mau tadi udah jelasin di awal ya, aku mau share, mau bagi buku Art of Investing ya, aku mau bagi buku Art of Investing buat 3 orang pemenang. Syaratnya adalah kalian cuma screenshot aja live ini, IG live ini, habis itu kalian tag Sukor Sekuritas dan juga tag Instagramnya Arvin Honami ya. Kalian tag, habis itu bikin quote-nya di dalam anything yang apa aja yang bisa kalian yang kalian dengar ya dari apa yang Bro Arvin bilang, yang mention yang mungkin bisa kalian pegang jadi advice atau informasi yang menarik yang kalian dapat dari pembicaraan kita malam hari ini ya. Jadi jangan lupa tag Sukor, tag Bro Arvin, habis itu bikin quote yang Bro Arvin mention malam hari ini ya. 3 buku Art of Investing. Oke, kita lanjut lagi ya bro ya. Boleh. Sebelum nanti mungkin kita mulai jawabin pertanyaannya dari teman-teman cuan troopers nih. Oke, jadi gue jadi penasaran nih. Jadi itu kan kita ngomongin dari Pak PP ya, saham-saham Pak PP. Kalau misalnya dari sektoral gimana nih bro? What do you think? Kalau gue sih lebih ke arah banking nih, big caps gitu ya, yang big banks gitu kan. Ya. Kemarin Ya. tuh sempat ATH kan, kemarin sempat ATH, Betul. tapi sempat diborong juga sama asing. Nah ini mungkin ada teman cuan troopers nih yang bingung nih, ada yang mau nunggu dia koreksi dulu, tapi diborong sama asing terus gitu kan. Jadi what do you think nih buat teman-teman cuan troopers yang mau masuk ke big banks? Oke. Gimana nih? Oke, kalau kita bilang dari big banks ya, bro, memang dari bottomnya, memang big banks ini sudah naik sekitar 15 sampai 16%, kurang lebih ya. Aku mungkin ambil BRI aja ya gitu ya, karena Boleh. kebetulan gue pribadi punya gitu BRI. Waktu itu gue punya di sekitar level 5.000, sekarang udah 58 ya, kurang lebih 13-14% lah, kurang lebih ya. Ya, I think Bank Mandiri, Bank BNI ya kurang lebih sama lah. BCA pun juga sama. Sebenarnya dengan kenaikan yang sangat masif memang didukung oleh net foreign buy yang terjadi di pertengahan Desember yang seperti gue cerita tadi bro. Sampai pertengahan Januari. Cuma kalau kita perhatikan di beberapa hari terakhir, terutama 3 hari belakangan, itu terjadi net foreign sell di beberapa banking juga gitu. Nah, mungkin itu akan menjadi sebuah opportunity buat teman-teman yang mau buy on weakness gitu. Menurut gue pribadi dengan posisi saat ini gitu ya, teman-teman mungkin bisa consider untuk buy on weakness saja daripada beli ketika lagi di atas-atas begini gitu. Menurut gue karena ketika sudah naik belasan persen untuk blue chip itu rentan banget bro untuk koreksi sebenarnya. Rentan banget untuk koreksi. Jadi teman-teman kalau mau ambil ya mungkin kalau kita lihat BRI itu memang masih ada gap yang belum ditutup di sekitar 5.350 itu kita bisa consider gitu ya. Nah itu juga berlaku di beberapa blue chip lainnya. Ada beberapa blue chip yang big banks gapnya juga belum ketutup. Nah ini juga kita harus perhatiin juga sih gitu. Ditambah lagi kalau teman-teman perhatiin di bulan Januari pertengahan sampai Februari itu tidak ada rilis laporan keuangan. Rilis laporan keuangan untuk tahun buku bulan Desember itu baru terjadi di bulan Maret. Dan triwulan 1 tahun 2023 itu baru rilis di bulan April. Dan otomatis kemungkinan besar laporan keuangan dari big bank ini akan bagus. Kemungkinan besar. Dan mungkin itu akan muncul nanti refleksnya di bulan Maret gitu. Jadi any correction that happen di Januari dan Februari mungkin bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness gitu ya. Ditambah lagi akan ada dividend season di Q1 2024. Ini juga dividen karena earnings-nya all time high, maka dividennya kemungkinan besar juga all time high. Dan ini juga kita bisa manfaatin juga gitu. Jadi mungkin seperti itu sih bro. Daripada teman-teman beli di atas, tunggu aja pelan-pelan tunggu aja koreksi baru ambil gitu. Oke, thank you banget ya, Bro Alvin untuk jawabannya mengenai sektor banking ya, specifically di big banks ya.
Nah, jadi pas banget nih ya ada yang nanya dari Troopers. Nih, dia gue klik deh. Nah, gitu kan perkiraan dividen 4 big banks ya. For big banks apakah masih oke beli big banks di harga sekarang untuk dividen? Oke. Gitu, tadi udah dijelasin ya bro ya. Gimana tuh? Oke, sebenarnya kalau kita bicara dari saham big banks, BRI even waktu itu gue inget banget average gue di 5.000, dividen interimnya 1,5%, which is gede kalau ngomong dividen interim 1,5% ya. Nah, sekarang posisinya di pucuk ini gitu ya, lagi di ujung-ujung gini. Dividennya itu kalau nggak salah ya, BRI itu kisaran 4-5%, kalau tidak salah. Karena kalau di level 5.000 itu sekitar yieldnya 6,5 kalau nggak salah. Sekarang mungkin karena harganya udah naik ya, let's say 5 lah, kita mau say 5,5 sampai 5. Pertanyaannya sekarang, dengan dividen 5% gitu ya, apakah teman-teman yakin gitu ya bahwa misalnya contoh saham BRI itu bisa turun tidak lebih dari 5%? Itu aja, dengan kenaikan 15%. Gitu. Itu yang kita harus consider. Take notes that itu akan take account into consideration. Gitu. Karena posisinya ini agak sedikit berbeda dengan ketika gua waktu beli di Oktober. Ketika Ya. gue beli di Oktober, gue tahu nih 5.000, 6,5% gitu ya. Dengan posisi BRI turun sudah 15% dari top. Dan yang gue pikirin, masa udah 15% turun 6% lagi gitu kan. Itu aja considerationnya. Nah, dengan itu, gue berani untuk take position waktu itu. Nah, sekarang, dengan posisi sekarang, teman-teman harus take notes bahwa dengan dividen 5% gitu ya, teman-teman itu sudah lagi di puncak gunung gitu, ketika sudah plus 15%. Apakah mungkin gitu ya, dia masih bisa plus lagi 5%? I don't think so, gitu. Nah, kemungkinan untuk downside mungkin agak sedikit lebih besar daripada kemungkinan untuk upside-nya. Oke. Dan secara risk to reward-nya nggak menarik, gitu. Nah, kecuali teman-teman misalnya punya mindset seperti ini. Teman-teman punya mindset bahwa, oke, gue investasi untuk 3 bulan ke depan, let's say. Gue nggak masalah dapat dividen 5%, gue nggak peduli harga saham BRI. Dan Hmm. go ahead, gitu. Karena lu sudah yakin bahwa dividennya 5%, dan lu exactly very very happy gitu untuk dapat dividen 5% without thinking of capital gain. Then it's okay, gitu. Jadi tergantung dari teman-teman mau melihatnya dari perspektif yang mana, gitu. Iya, iya. Wah, ini menarik ya. Jadi dari yang gue dapat sih lu ngasih 2 poin. Pertama, kita harus tentuin dulu ya kita strateginya bagaimana gitu kan. Apakah kita investing for a long time gitu kan. Jadi kita nggak terlalu mempentingkan harganya gitu ya. Atau mungkin secara teknikal juga gitu ya. Kita hanya melihat bahwa perusahaan ini mungkin bagus gitu ya dari secara performance laporan keuangan dan sebagainya. Atau kita mau mengambil posisi yang lebih baik begitu kan. Tadi kalau Betul. ngomongin tentang posisi kan udah di-mention ya teman-teman sama Bro Arvin bahwa potensi downside-nya itu lebih besar untuk sekarang daripada upside-nya begitu ya. Hmm. Jadi ini disclaimer aja ya teman-teman ya, tetap keputusan di kalian tapi ini bisa dibilang menjadi advice lah ya atau faktor yang bisa kalian pertimbangkan juga dalam keputusan kalian membeli atau menjual saham Ya, begitu. Oke. Thank you banget ya Bro Arvin untuk jawabannya. Gue mau nanya dikit nih, mungkin 1 atau 2 boleh. pertanyaan lagi sampai kita ke teman-teman Cuan Troopers nih kita jawab-jawabin Boleh. mengenai ini bro, mengenai bulan depan. Apa tuh bro bulan Oke. depan? Pemilu Oh, bro. pemilu, ya, Ya pemilu gimana tanggal tuh? 14. Oke. Menurut ini gue selalu nanya nih, what do you think about pemilu gitu? Kira-kira apa ya, ada nggak korelasinya gitu kan setelah kita udah tahu nih siapa presidennya, kira-kira ada nggak sektor-sektor yang bakal diuntungkan atau secara umum aja dampaknya apa nih terhadap pasar modal Indonesia? Oke, sebenarnya kalau kita bicara pemilu ya, memang pemilu ini kan creates uncertainty memang dari beberapa bulan terakhir ini orang masih menakar-nakar lah, terutama investor asing kan juga lagi menakar-nakar gitu ya. Hmm. Ini tuh sebenarnya kira-kira ini tuh yang menjadi kandidat terkuat tuh siapa dan sebagainya. Ini kan masih masih dalam consideration mereka lah dan beberapa kebijakan atau beberapa debat yang terjadi gitu. Nah, seiring dengan memang dengan pemilu ini sudah di ujung gitu ya. Meskipun gini ya bro, kita nggak tahu nih 1 putaran apa 2 putarannya.
Ada beberapa skenario yang bilang satu Iya. putaran, ada yang bilang 2 putaran gitu ya. Tapi dengan selesainya pemilu misalnya, let's say berakhir dengan 1 putaran, atau let's say berakhir dengan 2 putaran, ujung-ujungnya market akan lebih stabil gitu ya. Tapi kita juga harus lihat globalnya. Di kita stabil, di globalnya nggak stabil, percuma Hmm. gitu. Nah, jadi kita harus ngelihat dari both sides. Tapi kalau kita ngelihat dari sisi kitanya akan jauh lebih positif ketika kita sudah lihat bahwa uncertainty itu sudah nggak ada nih. Uncertainty yang soal domestik udah nggak ada karena pemilunya sudah selesai. Ini sudah tahu pemimpinnya siapa, visi misinya apa, udah clear semua. Itu jauh lebih baik daripada ya ini masih beberapa bulan terakhir kan asing tuh masih wait and see bro, ngelihat survei-survei yang terjadi lah gitu. Jadi akan lebih stabil ke depannya kalau misalnya pemilu udah selesai, lebih ke arah itu sih. Hmm. Oke, oke, ya, setuju banget ya. Jadi ditambah juga mungkin kan di Amerika juga pemilu ya bro ya. Jadi mungkin Betul, semuanya mungkin lebih ke arah inward juga gitu lah yang diperhatikan di negara masing-masing juga kali ya begitu kan, betul. untuk melihat bagaimana kita mengartikan lah ya semuanya ini. Oke, mungkin gue mulai coba jawab pertanyaan-pertanyaannya Cuan Troopers nih bro ya, banyak banget. Boleh, Oke, kita boleh. coba nih satu. Ini ada yang nanya mengenai ASI ya. Jadi ASI ada beberapa orang nih yang udah nanya, dan gue juga Ya, udah lihat sahamnya kayaknya selama bahkan 6 bulan ke belakang minus dia bro, 18% gitu kan. ya. Mungkin lu ada insight atau what do you think aja lah about ASI nih sekarang posisinya. Oke, oke. Sebenarnya gini bro, gue pribadi sudah bikin kontennya mengenai Astra, cuma belum up aja. Mungkin Hmm. upnya akan minggu-minggu depan. Tapi prinsipnya adalah Astra ini harus kita ingat bahwa Astra ini bukan hanya perusahaan otomotif, tapi dia adalah konglomerasi. Jadi Hmm. Astra ini masih punya anak usaha di bawahnya Hmm. United Tractor, ada AALI, Betul. ada Astra Auto Parts dan sebagainya, teman-temannya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kok Astra itu cenderung sideways atau nggak kemana-mana? Kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir nggak kemana-mana bro. Yang Betul, invest di betul. Astra ya segitu-segitu aja. Ya segitu-segitu aja, muter-muter ya ranging ya let's say 5.000, 7.000, 5.000, 7.000 ya muter-muter situ aja gitu. Nah, kenapa? Karena teman-teman harus paham bahwa satu siklus ekonomi belum tentu menguntungkan semua usaha yang ada di bawah Astra gitu. Contoh, misalnya 1 tahun ini United Tractor itu diuntungkan nih 1 tahun ini gitu ya. Tapi di AALI-nya nggak cuan nih contohnya. Hmm. Tapi ada satu kala AALI-nya bagus, United Tractor-nya jelek misalnya. Jadi akhir-akhirnya kalau di sum up gitu ya, nggak ada grow-nya bro gitu. Nggak ada grow-nya akhirnya. Jadi akhirnya sideways. Dan ini kalau teman-teman perhatiin tidak hanya terjadi di Astra. Teman-teman bisa lihat Ya. Indofood, INDF, bukan ICBP ya. Teman-teman INDF itu juga di bawah INDF itu ada beberapa perusahaan lainnya di bawahnya gitu. Kadang SIMP-nya bagus, ICBP-nya jelek. Kadang ICBP-nya bagus, SIMP-nya jelek. Jadi ini tuh akhirnya bikin perusahaan ini tuh terlihat tidak grow gitu. Nah, sekarang posisinya Astra ini lagi ditekan dengan beberapa sentimen. Salah satu sentimennya adalah mengenai Daihatsu yang kemarin kena recall karena ternyata ada terjadi manipulasi testing yang terjadi di Daihatsu. Nah, terlepas dari misalnya contoh di Indonesia misalnya Astranya nggak apa-apa gitu ya misalnya contoh gitu ya tapi balik lagi fundamental dan sentimen ini terpisah jalannya. Nah kadang fundamentalnya memang bilang bahwa oh Astra Internasional Indonesia tidak terpengaruh dengan ini misalnya. Tapi di satu sisi ternyata sentimennya itu jelek banget sampai menyebabkan Astra itu ya lower low terus secara teknikal. Ya sudah, kalau begitu apa yang kita lakukan? Ya sudah, tunggu sampai lower low-nya selesai baru kita masuk kan gitu. Nah, sekarang posisinya Astra itu buangannya sangat kencang gitu ya. Kalau kita lihat sampai sekarang pun buangannya belum selesai. Nah, support terakhir Astra itu ada di 5.225 dan ini support yang sangat-sangat kuat gitu ya. Dan kalau kita lihat itu terjadi di Januari 2023. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ada potensi akan mantul di sana. Cuma apakah akan reverse dari sini? Itu yang akan menjadi pertanyaan. Dan teman-teman harus tahu segmennya Astra, pembentuk dari net profit Astra itu dari otomotif dan United Tractor. United Tractor itu kerjanya adalah kontraktor tambang batu bara.
Dan ini juga semacam katalis juga gitu, karena batu baranya kan ambles juga gitu. Nah ini juga harus dipertimbangkan, takes into account gitu. Makanya kenapa mereka akhirnya mungkin dari asing ya melakukan downgrade terhadap kinerja Astra karena ngelihat bahwa United Tractor-nya begini, Astra-nya begini, akhirnya di sum up, wah ini harus di downgrade nih targetnya misalnya. Akhirnya mereka sell gitu. Jadi inilah yang kita harus lihat bahwa let's say strukturnya masih nggak bagus dan sebagainya, berarti kan nggak ada demand yang bisa naikin harga sahamnya kan. Banyak kan jualan daripada demand ya sudah gitu. Oke, siap siap. Ini menarik banget ya. Jadi ini kalau dari gue sih insight-nya buat teman-teman cepetnya ya. Kalau misalnya kita lihat tadi dari penjelasan yang cukup jelas banget dan detail adalah untuk saham-saham holding itu memang banyak tantangannya lah ya bro ya tadi yang lu bilang kayak gitu Betul, kan. Karena anak-anak ke bawahnya mungkin ada yang profit, ada yang struggling gitu kan. Jadi mungkin sentimennya jadi gak enak ke holdingnya juga bisa gitu kan. ya Walaupun mungkin secara fundamental bagus dan sebagainya begitu. Nah inilah ya jadi tujuan salah satu dari kita TikTok ya teman-teman malam hari ini untuk mendapatkan insight-insight seperti begini. Bagaimana kita cara melihat lah ya, bagaimana cara kita melihat saham dari angle yang berbeda begitu kan. Dan tentunya thank you banget lah ya buat Bro Arvin untuk udah mau nih ngobrol-ngobrol sama kita semua. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada yang bilang Bang Arvin kok jago banget di saham. Mau nanya bro, katanya kalau mau kaya kayak lu berapa lama? Ini ada Paulus Jimmy kah hari Senin saham apa yang akan arah? Ini nih riset nih dari Sukor nih ya, suka bercanda-bercanda nih. Oke. Oke nih bro, mungkin ini menarik sih. Ada yang nanya mengenai sektor bank digital bro. What do you think nih? Apakah this is the year untuk bank digital? Gimana oke. nih pendapat bro? Oke, ini mungkin disclaimer ya, tapi ini yang gua thoughts of ya. Kita harus tahu kenapa 2021 adalah tahunnya bank digital. Karena bank digital itu adalah sebuah perbankan yang dulunya itu tidak diregulasi oleh pemerintah. Dulu modal inti bank digital itu tidak diregulasi seperti sekarang. Modal inti bank digital itu di 3 triliun. Berdasarkan aturan ya. Berdasarkan aturan itu 3 triliun. Dan di kala itu banyak sekali bank digital yang ibaratnya secara equity itu kecil banget bro. Misalnya let's say 1T gitu. Akhirnya bisa 3 bagger, 2 bagger karena aturannya kan 3T gitu kan. Berarti harus ada corporate action yang masuk. Nah, sekarang ini agak sedikit berbeda. Karena sebenarnya masalah mengenai modal inti ini sudah selesai di beberapa tahun yang lalu. Sekarang adalah just matter of kinerjanya si bank digital ini akan seperti apa, gitu kan? Ini yang akan di-assess gitu. So far, kalau kita bilang bank digital yang profit sementara ini ya, yang besar, itu cuma Arto. Itu cuma Arto. Kalau BBIB masih rugi, beberapa saham bank digital juga masih rugi. Kalau nggak salah yang tertutup Cbank itu untung bro, Cbank ya. Cbank itu untung, tapi dia bukan listed company. Jadi kita mungkin take aside ya. Tapi prinsipnya kalau di perusahaan terbuka itu ada Arto. Nah, sekarang kita harus take account juga apa sih yang bisa bikin Arto ini bisa earning-nya makin besar nih. Itu kan yang menjadi pertanyaan gitu kan. Nah, Arto itu sebenarnya belum melakukan maximization di ini lebih ke arah financingnya. Jadi kan dia ada kolaborasi sama GoPayLater. Cuma kolaborasi ini itu belum dimaksimal gitu sama si Arto maupun Gotonya. Nah ini kan sekarang karena terjadi pengalihan kepemimpinan ya, yang terakhir CEO-nya ada Pak Patrick Waluyo, ini akan menjadi shifting nih bisnis modelnya. Kita harapkan ada shifting supaya Arto ini juga diutilize gitu. Nah sekarang just matter of angkanya berapa bro? Ini yang ditanya oleh investor adalah profitnya ini berapa untuk bisa menjustify kinerja dari Arto-nya itu sendiri. Itu yang kita mau lihat sih. Dan itu yang akan bikin harga saham Arto misalnya bisa naik signifikan secara sustain ya. Kalau sekarang kan misalnya kita lihat, oke, Arto memang profit, tapi profitnya itu apakah bisa dijustify ke depannya, ya itu balik lagi. Itu akan reflect ke harga sahamnya. Kurang lebih seperti itu sih bro. Wah, oke. Ini tadi yang nanya mengenai sektor bank digital sudah dijawab ya. Thank you banget Bro Arvin. Jadi
Ini juga bagaimana kita memilih lah ya saham yang ada di bursa. Kalau kita memang mau di sektor digital, bank digital, gitu tadi udah dimention ya sama Bro Arvin. Yang menarik adalah Bang Arto begitu kan. Dan kalau ngomongin tentang bank digital ya kita memang performance sih ya Bro ya. Betul. Karena eh, ya kemarin mostly maybe bisa dibilang hype juga kali ya. Tapi kalau secara laporan keuangan mungkin masih banyak yang bleeding juga. Ya, Jadi ya buat teman-teman kalau misalnya mau apalagi kalau investasi mungkin ada pilihan-pilihan lain yang lebih baik gitu ya teman-teman ya. Tapi ini semua balik lagi ke kalian dan strategi dan tujuan kalian juga berinvestasi. ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari ini nih bro. Oke, ada yang menanya mengenai sektor batu bara bro. Mau share dikit Oke. nggak nih? Kira-kira gimana nih sektor batu bara kita? Oke, sebenarnya gini bro, memang kita bisa bilang bahwa sekarang ini adalah dengan tensi geopolitik yang terjadi di Timur Tengah itu menguntungkan sektor batubara sebenarnya. Kenapa? Karena memang kalau kita perhatikan semenjak Perang Timur Tengah yang terjadi itu banyak sekali kapal yang harus turn ke beberapa tempat lainnya. Dan kita perlu ingat gitu ya bahwa memang Eropa itu pengimpor gas terbesar gitu ya. Mereka semenjak perang Rusia Ukraina gitu ya, mereka kan sebenarnya impornya dari Rusia melalui gas yang pipeline itu yang sering disabotase. Akhirnya sekarang mereka harus impor dari tempat lain. Dua negara yang melakukan impor itu adalah dua negara yang menjadi tujuan mereka untuk impor itu adalah Amerika dan Timur Tengah. Ini ada dua negara yang penting. Nah, dengan Timur Tengah ini kena konflik yang terjadi di Laut Merah itu, gitu ya, ini akan mendisrupt transportasi gas melalui laut dari Timur Tengah ke Eropa, gitu. Nah, substitusi dari gas itu adalah batu bara sebenarnya. Meskipun emiten batu bara kita itu nggak ada yang ekspor ke Eropa, nggak ada. Ya, ekspor ke China iya ada gitu. Nah, sekarang balik lagi. Kemarin di akhir tahun di Desember, gua kemarin menjagokan batu bara dan shipping container di akhir Desember, gitu ya. Karena mempertimbangkan tadi gasnya yang menjadi substitusi ini akan menjadi batu bara gitu ya dan sebagainya itu akan menjadi katalis. China juga kemarin juga melakukan ada sedikit wave gitu ya terhadap beberapa tax dari Indonesian coal. Itu juga menjadi katalis. Tapi yang kembali membuat menjadi disappointing adalah China yang ekonomi recovery-nya tidak secepat yang kita bayangkan, gitu. Nah, akhirnya kembali lagi, commodities is all about supply and demand. Kalau misalnya supply-nya misalnya turun, tapi demand-nya juga turun, ya harga nggak bisa naik, gitu. Nah, sekarang ini kita masih di tahap 50-50 nih. Ini kita masih di tahap 50-50. Di mana, oke, supply-nya kita bisa bilang bahwa kalau ini sampai berkepanjangan dan ini akan meluas sampai ke Iran dan sebagainya, ini akan menjadi trouble banget gitu, terutama untuk gas industrinya. Tapi di satu sisi kita harus ingat bahwa kita ekspornya nggak ke Eropa, kita ekspornya ke China, gitu. Nah ini yang harus kita take notes gitu bahwa dua sentimen ini itu akan berkaitan gitu. Ini yang kita mau lihat apakah industrinya China itu akan kembali setelah terjadi stimulus ekonomi dan berapa lama ini yang kita masih belum tahu. Dan asing itu selalu masuk ke Indonesia kebanyakan ya, ini kebanyakan karena dua hal, karena satu hal ini sebenarnya. Satu hal ini adalah komoditi. Teman-teman bisa lihat di tahun 2022 inflow asing kencang karena perang Rusia Ukraina. Dan di tahun 2023 di akhir 2023 itu ada perang yang terjadi di Timur Tengah, konflik geopolitik yang membuat inflow masuk gitu. Tapi inflow masuk ini harus didukung juga dengan demand yang terjadi di China. Recovery China ini masih bagus apa enggak gitu. Kalau recovery China ini nggak bagus, ya mereka bilang bahwa ya oke, hargamu naik tapi demandmu nggak ada secara volume ya sama aja gitu. Ini kan yang mereka masih assess gitu. Jadi lebih ke arah situnya bro. Makanya kita harus lihat inflow asing secara oke, ini inflow asingnya konsisten di Duh, kok outflow gitu. Nah, kita harus track back nih apa yang bikin outflow kira-kira. Kurang lebih seperti itu. Oke, siap-siap. Thank you banget ya Bro Arvin untuk jawabannya mengenai insight untuk batu bara ya. Jadi tadi yang kalau gue dapat sih
salah satu poin pentingnya adalah melihat kondisi Cina lah ya bro, bisa dibilang ya ekonomi di sana gitu kan, karena itu mungkin yang lebih majorly impact ke sektor kita Ya, kali bro ya, tadi yang lu bilang ya. Karena kita yes. banyak ekspor ke sana dan sebagainya. Oke, thank you banget untuk jawabannya. Kita lanjut lagi mungkin beberapa pertanyaan. Kita lagi suruh ngobrolin sektor nih bro ya. Jadi gue cari yang sektor-sektor ya. Ini ada Bro Roni nanya mengenai sektor properti gimana nih bro? Tahun lalu Nah, properti udah oke, lagging nih kan. Apakah tahun ini tahun comeback oke, buat oh, properti? What do you think oke, nih bro? oke. Iya. Ini balik lagi, ini kan di tahun 2023 kalau teman-teman ikutin live score di awal gitu ya, kemarin sempat tanya bahwa, oh ini sektor properti nih tahunnya gitu. Tapi di pertengahan ujung gitu ya, Oh ternyata iya tidak betul sesuai nih. dengan dia, ternyata tidak sesuai dengan skenario kan. Akhirnya kita Iya. harus melakukan switching. Nah, sekarang balik lagi, concern dari saham properti itu cuma suku bunga. Ini concernnya gitu ya. Meskipun balik lagi, secara fundamental sebenarnya kalau kita bicara bank, itu kan misalnya kita kredit KPR di satu bank misalnya, ternyata dari fix jadi floating. Pasti ada bank lain yang bisa meng-offer kita kredit dengan suku bunga yang sama dengan suku bunga promo misalnya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bilang secara rate itu inelastic karena ibaratnya kita bisa pindah gitu, bisa pindah. Nah, itu secara fundamentalnya. Tapi secara sentimennya, orang kan melihat bahwa, oh ini suku bunga naik, nanti jadi floating dan sebagainya gitu. Ya Hmm. balik lagi, fundamental dan sentimen tidak sejalan gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat laporan keuangan properti, saham properti, pada bagus-bagus semua loh. Hmm. BSDE kita lihat bagus semua gitu. Tapi anginnya nggak ke sana, bro. Anginnya lagi nggak ke sana. Lagi kita bicara angin nih, angin itu kan sentimennya. Iya, iya, iya. Kalau fundamental itu kapalnya ini kuat apa enggak gitu. Nah, anginnya itu belum ke sana gitu. Nah, sekarang posisinya kemarin gue sempat ambil BSDE di 1015 gitu kalau nggak salah. Nah, habis itu gue putusin untuk jual di 1100. Sekitar plus 9% lah, 8%, 9%. Alasannya kenapa? Karena alasannya adalah gua awalnya berpikir bahwa terjadi rate cut kan. Kalau terjadi rate cut 3 kali sesuai the Fed, maka Indonesia pasti ikutan. Karena Indonesia nggak ada urgensi untuk naikin suku bunga lagi, kecuali dia mempertahankan USD IDR. Itu doang. Gitu. Iya. Nah, sekarang posisinya, lah ini dengan perang yang terjadi, eskalasi terjadi di Timur Tengah, ini kira-kira harga oil mau ke berapa, harga kontainer mau ke berapa, ini yang masih kita adjust kan Iya, gitu. iya. Nah, balik lagi, ketika kita adjust itu, maka kita harus adjust ekspektasi inflasi. Makanya kenapa kita lihat beberapa data terakhir, initial jobless claim ternyata lebih kecil daripada forecast-nya dan sebagainya. Maka ada ekspektasi bahwa ternyata cut rate-nya tidak di Maret, bro. Kemungkinan. Hmm. Gitu. Hmm. Nah, ini kan berarti di-adjust semua kan, yang 3 kali, bener nggak tahun ini 3 kali? Ini kan yang harus di-adjust lagi kan, gitu. Nah, balik lagi, berarti itu menunjukkan bahwa ekonomi Amerika itu pretty resilient, di mana ketika terjadi pretty resilient ekonomi, mereka tidak akan menurunkan suku bunga. Hmm. Gitu. Nah, ketika mereka tidak menurunkan suku bunga, maka di Indonesia juga kemungkinan tidak akan turun, karena USD kita masih di 15.600. Nah, otomatis balik lagi, ketika terjadi suku bunga dan teknologi yang seperti kita bilang di akhir tahun, ternyata meledak bro perang Iran gitu. Siapa yang nyangka gitu? Akhirnya kita harus switching strategi lagi, berubah lagi strateginya. Nah, itulah yang kenapa kita mesti melihat bahwa seberapa eskalasi perang yang terjadi di Timur Tengah. Kalau terjadi eskalasi yang masif dan akhirnya Iran harus ikutan, nah ini sektor properti dan teknologi ini yang kena lagi gitu. Hmm. Karena suku bunga yang diharapkan turun 3 kali, ini kemungkinan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Gitu. Karena ekspektasinya Q1 loh bro. Ekspektasinya 2 bulan lagi cut. Kalau ini terjadi ternyata tidak jadi cut, berarti kan ekspektasi yang selama ini orang nge-drive rally dari saham misalnya, balik lagi bro. Akhirnya, wah ternyata nggak seperti ini nih. Akhirnya buang-buangin lagi, balik lagi gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi kita di saat-saat ini di beberapa bulan terakhir itu kita mesti adaptif bro, itu yang gue pelajarin dan cepat banget harus berubah. 1 bulan bisa jadi berubah lagi, Hmm. 2 bulan berubah lagi ya, itu nggak bisa diprediksi gitu. Makanya kenapa ya kita harus cepat-cepat misalnya, oh salah ambil keputusan switching gitu.
Jadi ya kayak gitu sih. Oke, oke, oke. Wah, ini gue suka banget penjelasan lo ya. Yang terakhir paling penting kita memang harus adaptif ya bro ya. Jadi lucu juga sih. Kayak kita nggak bahas mengenai sektor properti. Ini kayaknya tahun depan nih. Tapi pas udah tahun depan, Nah, nggak juga. beda lagi. Nggak juga gitu kan. Tahun depan, Ya, tahun ini lagi gitu kan. Tapi gini gitu terus. Jadi mungkin memang adaptasi itu penting ya di pasar modal karena faktor-faktor eksternal, perang, apapun yang terjadi lah ya di luar sana itu memang di luar kendali manusia begitu ya. betul. Jadi memang itulah ya ini cara kita juga melihat ya teman-teman, bantu kita melihat bagaimana kita harus memposisikan diri kita sebijak mungkin lah ya di berinvestasi supaya kita tidak rugi juga begitu ya. Oke, mungkin wah 1 menit lagi. Gue cuma satu pertanyaan nih bro. Kira-kira tunggu sebelum pertanyaan gua, sorry ya. Buat teman-teman cuan troopers, ini yang baru mungkin join di tengah gitu ya. Ini seru banget nih ngobrol sama Bro Arvin. Jangan khawatir ya, ini IG live-nya direkam ya. Jadi setelah ini selesai, kalau kalian menonton dari awal, ada yang ketinggalan, bisa banget tinggal ke Instagramnya Sukor Sekuritas ya teman-teman ya. Dan tadi aku mau mention sekali lagi, Sukor bagi-bagi buku Art of Investing ya. Buku, siapa tahu ada resolusi kalian itu mulai baca buku lagi gitu ya di awal tahun ini. Nah ini bisa menjadi edition yang bagus buat kalian. Aku mau bagi 3 buku buat kalian yang nonton malam hari ini. Syaratnya cuma kalian screenshot. Habis itu tag Sukor Sekuritas, tag Instagramnya Bro Arvin Honami, dan bikin quote apa yang kalian pelajari malam hari ini. Oke, pertanyaan terakhir gue nih bro, buat lo. boleh. Apa advice lo atau ya nasihat lah buat teman-teman yang nonton malam hari ini yang bisa menjadi pegangan mereka nih di awal tahun ini sampai nanti di akhir tahun kira-kira. Oke. Boleh di-share. Oke. Kalau kita bilang memang market penuh uncertainty ya. Kalau kita bilang 1 tahun terakhir, tahun 2023, menurut gua kalau ibaratnya nggak karena sampah PP mungkin ISG-nya udah ambles nggak karu-karuan gitu ya. Kalau kita bilang sebenarnya masih ada penyelamat dari sahamnya Pak PP gitu yang memang memegang market cap yang cukup besar. Tapi gini sebenarnya, memang di tengah uncertainty gitu ya, kita nggak bisa misalnya oke ambil patokan bahwa Fed itu akan melakukan cut misalnya 3 kali. Itu dari awal gue sempat ngomong bahwa jangan berharap seperti itu yang akan terjadi. Karena balik lagi, faktor eksternal tuh kita nggak bisa prediksi gitu. Even 1 bulan yang lalu, sempat gue mention ke bro gitu ya, bahwa ini kayaknya nggak oke nih market IIG. Tapi dengan munculnya perang di akhir bulan, di bulan Desember, itu berubah gue punya perspektif 180 derajat gitu. Tapi balik lagi, ini nanti ternyata perangnya eskalasinya tidak selama yang kita perkirakan misalnya. Akhirnya kita bilang, wah ini berarti suku bunga mau turun nih misalnya gitu. Nah ini yang harus kita perhatikan. Karena di tengah masa transisi ini yang memang masa-masa yang paling nggak enak lah ibaratnya. Masa transisi ini kan ibaratnya kalau musim pancaroba itu kan nggak enak kan. Sama, ini masa transisi dari something yang very high ke low gitu kan. Pasti ada drama-dramanya dulu lah gitu. Nah, drama-drama ini yang kita harus lihat gitu. Ini arahnya masih mau naik lagi inflasinya atau cenderungannya turun. Nah, ini yang kita masih mau perhatikan gitu. Nah, dengan being adaptive dan tahu kapan untuk menyerang dan kapan untuk defensif, itu akan membantu teman-teman dan melakukan diversifikasi aset. Ibaratnya, oke, ini ada aset defensif gua gitu misalnya. Ini ada aset ofensif gua. Misalnya di saham, misalnya ada aset ofensif, ya teman-teman harus punya backingan defensifnya gitu. Tahu kapan misalnya, oke, ini gua waktunya defensif nih, gua lebih banyak cash nih. Nanti ketika something happen, gua ambil lebih banyak gitu karena aset defensif gua pasti banyak. Nah, tapi di tengah posisi seperti ini ya balik lagi. Gua nggak bisa bilang bahwa gua 100% bullish atau 100% bearish. Nggak bisa. Ini masih di something yang 50-50 yang masih belum clear gitu. Makanya kenapa investor itu kan paling nggak suka ketidakpastian. Jadi ketika something yang tidak pasti, mereka akan cenderung risk off. Jadi mereka taruh sekarang posisi money market di US itu 9 triliun US dollar dan belum flow sama sekali ke saham dan sebagainya, ke cryptocurrency even. Jadi sebenarnya duit tuh banyak banget gitu, tapi nggak keluar.
gitu. Nah, kapan bisa keluar adalah ketika less risky asset itu bisa turun return-nya. Maka mereka bisa beralih ke high risk asset gitu. Nah, tapi ini tidak akan kejadian kalau inflasinya nggak turun gitu. Nah, jadi ini yang berkorelasi supaya teman-teman ngerti, oh ini makroekonominya, ini decision-nya, ini seperti apa. Ujung-ujungnya teman-teman akhirnya tahu bahwa kapan gue harus defensif, kapan gue harus ofensif. Ini yang penting gitu. Kadang ibaratnya dalam satu hari, teman-teman megang cash aja dan nggak melakukan apa-apa, it's part of strategy gitu. It's part of strategy. Karena teman-teman misalnya, oh ini marketnya nggak kondusif gitu, buat apa trading? Akhirnya cut loss juga gitu. Gitu. Jadi ya mending Ya, diem ya. aja gitu. Ya itu sih teman-teman. Mungkin seperti itu sih advice dari gua. Oke, thank you banget ya Bro Arvin untuk Thank you. waktunya, advice-nya, insight-nya mengenai market. Pasti aku yakin teman-teman Cuan Troopers thankful banget ya. Gue sekali lagi dari Sukor mau say thank you ya Bro untuk Thank you. waktunya. Thank Thank you you. banget. Mau say juga buat teman-teman Cuan Troopers untuk jaga kesehatan dan happy weekend. Sampai ketemu lagi di minggu depan.